Mereka ini di pikirannya cuma mau berkuasa. Mulut aja ngomong demi kepentingan bangsa dan negara. Rakyat dijadikan objek politik. Semua katanya demi rakyat, tapi aslinya biasanya kebalikan dari itu semua. Ini secara tidak langsung mereka mau bilang mereka tidak cukup bagus untuk bertarung di Pilpres. Halo, bertemu lagi dengan saya X Harti di Opini Siward. Statement Sekjen Partai PBB yang menyenggol nama Gibran mulai berbuntut panjang. Enggak panjang-panjang amat sih, cuma yaitu etikanya di mana. Dia secara tidak langsung mungkin bisa disebut menghasut atau mengompori Gibran untuk keluar dari PDIP jika diminta menjadi cawapres Prabowo. Alasannya agak konyol, katanya demi kepentingan bangsa dan negara. Dia kembali menegaskan jika Gibran menjadi cawapres Prabowo yang berdampak harus keluar dari PDIP, dia mengatakan untuk tidak takut. Masalahnya ini demi kepentingan siapa? Mungkin sebagian dari kalian perutnya tiba-tiba jadi mules. Kepentingan bangsa dan negara atau untuk kepentingan Prabowo? Ini kayak saya punya restoran, lalu ada satu koki di restoran yang dihasut pesaing supaya dia keluar kerja di restoran dia. Sebenarnya boleh aja ngomporin, tapi secara etika ini sangat keterlaluan. Lalu apa jawaban Gibran saat dihasut untuk keluar dari PDIP kalau mau jadi cawapres Prabowo? Dia cuma menjawab simple. Dia bilang, nggak bisa kayak gitu asal-asal keluar. Dia juga tidak mau menjawab saat ditanya lebih lanjut oleh awak media soal politik. Alasannya dia tidak mau bahas politik di jam kerja. Gibran mungkin sudah kesel sampai tidak tahu lagi harus ngomong apa. Masalahnya, Gibran itu orangnya santun dan tidak emosian. Dia bukan tipe orang yang meledak-ledak saat marah. Dan itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh kelompok Prabowo. Gibran menolak, tapi kelompok sebelah terus ngegas. Masa bodoh dengan komentar Gibran, masa bodoh dengan anggapan masyarakat. Camkan itu, kader partai tidak bisa asal-asalan keluar dari partai kayak kutu loncat. Mungkin mereka melihat manuver Budiman Sujatmiko yang bisa dengan entengnya lompat sana-sini. Mereka pikir semua orang itu kayak Budiman yang di saat kebelet punya kepentingan tidak malu-malu memutuskan urat malu dan bergabung dengan Prabowo. Padahal dulu, dia pernah melawan Prabowo sebagai seorang aktivis. Dan Budiman juga tidak akan terlalu setia. Dia mendukung Prabowo, tapi tidak gratis. Ada syaratnya. Dia menawarkan 6 konsep program kepada Prabowo. Kalau Prabowo mengakomodir setengahnya, dia akan tetap mendukung. Kalau enggak, dia bakal mengucapkan selamat tinggal. Malulah kalau berani bilang demi kepentingan bangsa dan negara. Kalau seseorang melanggar aturan partai, ugal-ugalan pindah seenak jidat, bagaimana bisa dipercaya memimpin negara? Aturan partai saja ditabrak. Apakah nanti aturan negara juga ditabrak demi kepentingan bangsa dan negara? Lebih cocok kalau itu semua demi memuaskan hasrat politik kubu Prabowo yang ngiler dengan duet Prabowo-Gibran. Kadang geli melihat kelakuan mereka. Mereka tidak peduli apapun. Semua dilangkahi demi sebuah ambisi politik. Kalau hal sekecil ini saja, etika tidak diindahkan. Bagaimana nanti kalau mereka berkuasa? Bisakah kalian membayangkan? Please, jadi orang jangan seperti itulah. Gibran sudah menolak secara halus. Kalau memang punya etika, harusnya udah paham dan menghormati keputusan orang lain. Masa harus tunggu Gibran gebrak meja atau mencekek leher? Nanti dibilang Gibran galak, kejam, tidak beradab, nggak punya sopan santun, lebay, norak. Padahal tetangga sebelah ini yang terus memancing emosi. Koalisi gemuk, partainya banyak. Masa nggak bisa memilih sosok cawapres dari internal koalisi? Koalisi macam apa itu? Koalisinya gendut, tapi serasa kurus kering. Banyak partainya, tapi isi di dalamnya banyak yang tidak bermutu.
Kalau mereka memang bermutu, mereka tidak akan menyeret nama Jokowi dan Gibran. Mereka sebenarnya tidak pede, tapi terlalu ambisius. Dari sekian banyak parpol yang ada di Indonesia, mungkin cuma PDIP yang punya sistem pengkaderan yang bagus. Sisanya kayak numpang lewat. Ada banyak kader PDIP yang bagus-bagus dan berkualitas. Contohnya Jokowi, Gibran, Ganjar, Risma, dan banyak lagi. Tapi, coba kalian sebutkan satu saja kader hebat dari masing-masing partai yang lain. Kalian pasti bakal kesulitan. Kalau ada pun cuma sedikit. Makanya jangan heran ada pihak lain yang mau coba-coba membajak kader partai lain dengan seenaknya. Ibarat ada orang capek-capek menanam apel, menanam benih, disiram, dikasih pupuk, dan saat mau panen, orang lain yang memetik dengan entengnya. Mereka cuma mau enaknya, enggak mau berkeringat. Udah itu maksa pula. Etika buruk seperti ini jangan ditiru. Dan pihak yang suka memakai cara ini seharusnya jangan dipilih. Mereka ini di pikirannya cuma mau berkuasa. Mulut aja ngomong demi kepentingan bangsa dan negara. Rakyat dijadikan objek politik. Semua katanya demi rakyat. Tapi aslinya biasanya kebalikan dari itu semua. Ini secara tidak langsung mereka mau bilang mereka tidak cukup bagus untuk bertarung di Pilpres. Sehingga mereka harus menarik, merebut, atau bahkan membajak orang dari partai lain. Ini adalah endorsement yang sifatnya memaksa. Orangnya tidak mau endorse, tapi mereka terus bikin baliho dan narasi besar-besaran untuk memutarbalikkan informasi. Gibran sudah paham, kalau dia menjadi kutu loncat, karir politik dia bakal mandek. Gibran tidak mungkin berbuat konyol. Ibarat karyawan, kalaupun mau resign dan pindah ke perusahaan lain, pastinya kasih tahu jauh-jauh hari. Bukan mendadak resign dan hilang entah kemana. Gibran kalau seperti itu, dia yang rugi. Dia bakal dicap tidak bisa dipercaya. Tapi saya yakin, Gibran orangnya bukan seperti itu. Karirnya masih panjang dan bagus. Ngapain pindah ke kelompok tua yang terlalu ambisius? Kalau dia tetap di jalan yang sekarang, cepat atau lambat, dia akan berhasil mengikuti jejak bapaknya. Tapi kalau nekat pindah karena dipengaruhi politisi tua yang ambisius, yang rugi dia sendiri. Gibran memang masih muda dan belum lama terjun ke dunia politik. Tapi untuk urusan seperti ini kayaknya dia sudah semakin matang. Harusnya sih begitu. Apalagi PDIP sudah pernah kasih tahu bahwa akan ada banyak pihak yang melakukan dansa politik menjelang pemilu. Sekali masuk perangkap, akan sulit keluar. Yang paling dikhawatirkan adalah ada banyak penggugat undang-undang pemilu soal batas usia capres dan cawapres. Peluang dikabulkan memang kecil. Tapi kalau sampai gugatan ini goal dan sah untuk pemilu tahun depan, bisa kalian bayangkan, Gibran akan sakit kepala dibombardir sana-sini. Dihasut, dikomporin, diprovokasi agar masuk jebakan maut. Bagi tetangga sebelah, etika politik nomor sekian. Rakyat cuma dijadikan tameng. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.